Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Amalia dengan NIM 2321101080116 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika dan Profesionalisme Konselor, Kerahasiaan dan Tanggung Jawab Konselor dan Konseli dalam Bimbingan Konseling Islam. Jadi, di sini yang ingin saya sampaikan pertama yaitu pengertian BKI. Jadi, BKI ini adalah bimbingan konseling Islam, yaitu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu atau konseli dengan tujuan untuk membantu mereka mengatasi masalah atau kesulitan hidup, lalu kemudian meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kebahagiaan yang selaras dengan ajaran Islam. Nah, dalam bimbingan konseling Islam ini, pendekatan yang digunakan didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, baik dalam cara penyampaiannya maupun dalam tujuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik konselor. Jadi menurut Sunario Kartadinata pada tahun 2011, kode etik profesi merupakan regulasi atau norma perilaku profesional yang harus ditaati oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas keprofesiannya atau dalam kehidupannya di masyarakat. Lalu kemudian menurut Yusuf pada tahun 2010 mengatakan bahwa kode etik konselor adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota profesi bimbingan konseling di Indonesia. Nah, dari dua pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa kode etik konselor ini adalah kumpulan prinsip, aturan, dan pedoman yang harus diikuti oleh seorang konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Nah, fungsi dari kode etik konselor ini sendiri adalah yang pertama yaitu menjadi panduan praktik bagi para konselor. Ini memberikan arahan kepada konselor dan menjalankan profesi mereka dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Lalu kemudian ada perlindungan hak konseli. Nah, ini melindungi hak konseli dari kemungkinan penyalahgunaan atau pelanggaran dalam proses konseling. Lalu kemudian yang ketiga, peningkatan profesionalisme. Lalu yang keempat, menyediakan pedoman untuk menyelesaikan konflik atau dilema etis yang mungkin terjadi antara konseli dan juga konselor. Lalu kemudian yang terakhir, yaitu membantu menjaga citra profesi konseling di mata masyarakat. Lalu apa saja sih kode etik konselor? Nah, ini dituangkan dalam SK APKIN. Jadi APKIN itu adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, yaitu yang pertama adalah kualifikasi dan kompetensi konselor yang mencakup nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan konseling. Lalu kemudian adanya pengakuan atau legitimasi kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Kemudian yang kedua ada kegiatan profesional yang mencakup praktek pelayanan konseling secara umum, praktek pada unit atau lembaga, praktek mandiri, lalu ada dukungan teman sejawat, informasi dan riset, asesmen atau penilaian. Lalu kemudian yang ketiga, pelaksanaan pelayanan yang memuat penghargaan dan keterbukaan, kerahasiaan dan berbagi informasi, setting layanan konseling dan tanggung jawab konselor. Kemudian yang terakhir ada pelanggaran dan sanksi. Di sini yang memuat bentuk pelanggaran, sanksi pelanggaran dan mekanisme penerapan sanksi. Lalu apa saja profesionalisme konselor? Yaitu yang pertama adalah penguasaan ilmu bimbingan konseling dan ilmu keislaman. Tentu saja karena kita hari ini mempelajari tentang bimbingan konseling Islam, jadi harus ada nilai-nilai ilmu keislaman yang diterapkan. Lalu kemudian yang kedua ada keterampilan komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga ada etika dan akhlak dalam konseling. Lalu selanjutnya ada komitmen terhadap pengembangan diri, tanggung jawab profesional, dan penggunaan metode konseling Islami, sekali lagi. Lalu kemudian yang terakhir ada pemberian layanan secara komprehensif. Lalu kemudian yang selanjutnya ada kerahasiaan dan tanggung jawab konselor dan konseli dalam bimbingan konseling Islam. Jadi yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan konseling Islam ini menjaga kerahasiaan merupakan prinsip yang wajib. Jadi konselor harus menjamin bahwa segala hal yang disampaikan oleh konseli dalam sesi konseling tidak akan dibocorkan kepada pihak lain tanpa persetujuan konseli, kecuali dalam situasi yang dibenarkan oleh syariat, seperti yang pertama yaitu bahaya yang mengancam nyawa. Jika ada ancaman serius terhadap diri konseli atau orang lain, konselor dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu kemudian kasus pelanggaran hukum. Nah, jika konselor mengetahui adanya pelanggaran hukum yang signifikan, hal ini dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan. Nah, kerahasiaan ini tentu saja selaras dengan
prinsip amanah dalam Islam, dan di mana segala sesuatu yang diungkapkan dalam konteks pribadi harus dijaga dan dilindungi. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Kemudian ada tanggung jawab konselor. Nah, konselor ini memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks Islam, tanggung jawab ini meliputi 1. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kemudian yang kedua, mempertahankan integritas, yaitu konselor harus bersikap jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta menghindari konflik kepentingan yang bisa merusak hubungan dengan konseli, lalu kemudian menghormati hak konseli. Nah, konselor ini harus menghargai konseli sebagai individu dengan kebebasan memilih. Konselor tidak boleh memaksa konseli untuk mengambil langkah-langkah tertentu, melainkan hanya memberikan panduan yang sesuai. Lalu kemudian yang ketiga, ada tanggung jawab konseli. Jika konselor memiliki tanggung jawab, maka tentu saja konseli itu memiliki tanggung jawab juga. Tanggung jawab konseli ini apa saja? Yaitu yang pertama, bersikap jujur. Kenapa konseli harus bersikap jujur? Karena ini adalah untuk membantu konselor, untuk membantu konseli itu lagi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, bersedia mengikuti arahan. Nah, konseli diharapkan untuk terbuka dalam memberikan nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh konselor, terutama jika bimbingan tersebut berdasarkan ajaran Islam. Lalu kemudian yang selanjutnya ada konsepsi konselor dalam Islam. Nah, konsepsi konselor dalam Islam ini adalah memberikan perspektif yang unik dan kaya dalam memahami etika dan profesionalisme konseling. Nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan kejujuran menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai konselor. Nah, kemudian yang pertama ini ada peran konselor sebagai penolong dan pembimbing. Nah, konselor dalam Islam bertindak sebagai penolong yang membimbing konseli dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan perhatian sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian karakteristik konselor dalam Islam. Nah, konselor dalam Islam harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di antaranya adalah yang pertama, beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konselor harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan mematuhi ajaran-ajarannya. Keimanan ini akan mempengaruhi cara konselor memberikan bimbingan yang harus selalu berada dalam kerangka syariat Islam. Lalu kemudian yang selanjutnya ada memiliki akhlak yang mulia. Konselor harus menyontohkan akhlak yang baik dalam tutur kata, sikap, dan perbuatannya, karena dia akan menjadi panutan bagi konseli. Akhlak yang mulia seperti sabar, jujur, ikhlas, dan tidak memihak sangat penting dalam interaksi konseling. Lalu kemudian memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Nah, seorang konselor ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam serta memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang psikologi, komunikasi, dan konseling. Lalu selanjutnya ada bersikap bijaksana atau hikmah. Konselor juga harus mampu memahami situasi konseli dengan bijaksana, tidak menghakimi, dan memberikan nasihat yang relevan sesuai dengan kebutuhan konseli. Lalu kemudian memegang teguh kerahasiaan. Yang selanjutnya ada memberikan nasihat yang sesuai dengan syariat. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Etika dan profesionalisme merupakan pilar fundamental dalam praktek konseling. Jadi konselor sebagai pembimbing harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kerahasiaan, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi dengan konseli. Kerahasiaan informasi yang diungkapkan konseli merupakan hal yang mutlak karena kepercayaan merupakan dasar dari hubungan terapeutik yang efektif. Tanggung jawab tidak hanya berada pada pundak konselor, tapi juga konseli. Nah, konseli di sini juga memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam proses konseling, terbuka dengan masalah yang dihadapi, dan berkomitmen untuk menetapkan perubahan yang disepakati. Dalam konteks Islam, konsep konselor memiliki dimensi spiritual yang kuat. Konselor tidak hanya membantu menyelesaikan masalah psikologis, tapi juga memberikan bimbingan spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.